Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sulut melakukan rapat partisipasi publik dan pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Sulut yang bertempat di Goba Molunau, Jalan Ratahan Moat, Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara, Sabtu 21 November 2020. Proses di level provinsi, maka kita akan limpahkan itu ke Bawaslu RI. Misalnya terkait dengan administratif, misalnya kami menemukan, maka memang pantang bagi kami untuk melakukan proses. Kalau dia administratif, yang akan menyidangkan itu adalah Bawaslu di atasnya, karena menghindari subjektivitas dalam putusan hukum. Kira-kira Rapat koordinasi ini yang dipimpin langsung oleh Divisi Pelanggaran dan Penindakan Mustari Muhumagi Bawaslu Sulut, juga Bawaslu Kabupaten Boltim, dan dihadiri puluhan tokoh pemuda serta lembaga pemantau pemilu. Rapat ini membahas terjadinya money politik atau serangan fajar pada 3 hari sebelum pencoblosan calon kepala daerah dan juga terkait pelanggaran ASN tidak netralisasi dalam pilkada ini. Bawaslu juga meminta untuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada mendekati hari H nanti, jangan sampai terjadi money politik. Pilkada ini kami ingin tegaskan kepada seluruh warga peserta pemilu termasuk juga peserta pilkada bahwa hindari yang namanya transaksi atau kemudian money politik pada proses pemilihan gubernur tahun 2020 ini. Karena ketentuan 187A itu jelas sekali terkait dengan konsekuensi pidana bagi baik si pemberi maupun si penerima, termasuk juga yang menjanjikan. Nah, biasanya kami akan mengketatkan terkait dengan pengawasan pada 3 hari menjelang hari H atau kemudian masa tenang sampai dengan hari H dan pelaksanaan hari H untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang kemudian sering terjadi, yaitu terkait dengan money politik atau kemudian sering kita kenal di daerah sini yang namanya serangan fajar. Pilkada tinggal menghitung hari lagi. Lembaga Pemantau Pemilu Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Utara, Zulkifli Golongo, mengatakan ada kemiripan pilkada tahun yang lalu-lalu, tetapi ada perbedaan pilkada tahun ini karena menggunakan protokol COVID-19. Ada teknis penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Ini kita terhitung tinggal menghitung hari pelaksanaan pilkada, dan pilkada kita ini kan kalau mau dihitung-hitung sebetulnya situasinya kurang lebih sama ya dengan periode-periode pilkada sebelumnya. Yang berbeda adalah soal penegakan protokol COVID pada pelaksanaan pilkada. Nah, tapi jangan kemudian karena ada soal penegakan protokol COVID kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam pelaksanaan pilkada. Misalnya dalam memastikan hak pilih setiap warga di tempat pemungutan suara tanggal 9 Desember, jangan sampai misalnya hanya karena gara-gara dia tidak menggunakan masker, dia tidak bisa menggunakan hak pilih. Itu. Jadi jangan sampai hal yang terkait dengan protokol kesehatan menghalangi orang menggunakan hak pilih. Itu berarti TPS harus menyediakan masker bagi pemilih yang misalnya pada saat penghitung dia tidak menggunakan masker. Perlu diketahui bahwa Pilkada 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari. Bawaslu Sulut berharap partisipasi publik dalam pengawasan mendekati hari pencoblosan nanti. Dari Boltim, Sulawesi Utara, Enggi Manggopak, Fadli Joharam, TV Kita Network.